Gemini, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang akan baca zodiak kamu di minggu ini. Artinya mini ya, mini reading. Maksud gue kan, gue berusaha untuk menjadi mini. Tapi karena gue baru dateng kartu yang oke banget ya, oke banget. Gue udah nyobain buat ke water signs. Hari ini gue nyobain ini. Dan buat gue yang namanya setiap deck berbeda, walaupun temanya sama, tapi dengan ilustrasi yang berbeda, itu mereka bicara juga berbeda. Oke, jadi gue makanya Pisces dan segala macamnya itu yang hari ini gue buat agak lebih lama ternyata, walaupun maksud gue mini, karena gue lagi membiasakan dengan kartu ini dan gue cocok banget sama energinya. Dan itu bikin gue nyaman, happy. Jadi semoga kalian juga menemukan kenyamanan yang sama dengan gue saat gue baca ini. Oke. Jadi gue juga nggak suka membatasi diri ya. Kalau emang gue bisa membagi informasi yang lebih banyak, kenapa enggak ya kan? Nah, untuk kamu semua yang punya Gemini di birth chart kalian, ini pesannya buat kalian. Crosswatcher kalian welcome untuk join, karena mungkin juga pesannya buat kalian karena energi kita sering tertukar, oke? Lebih tepatnya energi kita saling mempengaruhi dan itu tergantung intensitas dari koneksi kita sendiri. Dan hanya kalian yang tahu itu. Ini general reading ya, jadi ambil apa saja yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jadi nggak ada nama kamu di sini, gua nggak akan berpihak ya, gua hanya bertanggung jawab dengan apa yang gue ucapkan, bukan apa yang kalian mengerti. Kalau tidak sesuai, gue sarankan untuk nonton Moon, Jupiter, Ascendant, Venus, bahkan sampai North Node sign kalian. Kalau kalian nggak punya, ya, kalau kalian nggak punya berchart, itu kalian di box description gue, artinya di judul gue itu, judul di video kalian itu, kalian klik, itu ada semua beberapa keterangan ya tentang apa aja. Seperti salah satunya adalah kalau kalian ingin mau personal reading ya sama gue, konsultasi one on one, atau ingin bacain berchart kalian ya, silahkan kontak gue. Kalau kalian itu ada satu link lagi tentang dari Just Astrologi, kalian klik aja isi data-data kalian dan voila, kalian punya berchart. Itu gratis kok. Oke, gue saranin untuk disimpan karena sangat penting untuk mengenali diri kita sendiri, karena setiap individu itu berbeda. Nggak semua yang semua zodiaknya Gemini kita sama kan ya, karena di saat waktu dan lokasi yang berbeda, energi dan vibrasi, frekuensi saat kamu lahir itu ada pergerakan planet apa aja, oke? Ada bintang apa aja, makanya kita unik, oke? Jadi simpan itu. Untuk sun sign biasanya itu tentang soul purpose kita, tentang jiwa kita, tentang apa yang terjadi di dalam batin kita, oke? Ascendant atau rising sign itu kalau kita ingin tahu apa yang termanifestasi secara fisik dan nyata ke kita, nontonnya ascendant sign. Yang biasanya kalau di dalam chart itu selalu rumah pertama, oke? Kalau kalian tidak biasa dengan nonton gue atau kalian baru di channel gue sering menyebutkan membaca tarot dengan astrologi. Jadi artinya gue sering nyebutin rumah 1 sampai rumah 12. Artinya itu rumah pertama Aries dan rumah ke-12 adalah Pisces. Tapi karena gue lagi bacain Gemini rumah pertama, oke? Supaya kita semua saling mengerti. Untuk moon sign itu penting banget juga karena menyangkut perasaan dan emosional kita. Kalau kalian ingin tahu mood kalian ya, nontonnya moon sign. Atau kalian ingin tahu perasaan si dia, atau kalian ingin tahu kenapa sih dia berbuat itu, apa sih yang dia pikir, nontonnya moon sign. Karena setiap orang bertindak dan berpikir berdasarkan apa yang dia rasa, disadari atau tidak, diakui atau tidak, oke? Untuk asmara, gue sarankan untuk
nonton Venus untuk cewek ya, khususnya Venus dan Jupiter. Oke. Karena Venus karena Venus. Ya, Venus sign kita. Jupiter itu untuk lebih ke level serius ya, seperti spouse, suami atau istri. Kalau cowok, gue saranin ditambahin nonton Mars sign, karena Mars sign itu kan dewa perang, semua tindakan dan maskulinitas ya. Dan dewa Mars ini adalah gancoannya si Venus, divine maskulin dan divine feminine. Oke. Untuk North Nodes itu adalah takdir dan nasib kita. Kalau North Node sign kalian ada di Pisces, artinya South Node kalian adalah Virgo, yang artinya polarity sign-nya ya, South Node. Artinya kalau North Node itu takdir kita diminta untuk bergerak menjadi seorang yang berkarakter dengan karakter Pisces. Karena kalian sudah terbiasa dengan karakter Virgo. Oke. Ya, jadi kalian harus pelajari itu juga, karakter Virgo atau Pisces itu apa. Oke. Gitu. Apalagi? Ini mini karena gue cuma mau baca dari situasi kalian, fondasi yang baru saja lewat, fokus, dan outcome. Dan gue tutup dengan Goddess Guidance dan Universe Tarot, dan selalu dengan pembuka Mystical Wisdom untuk dapatkan tema kalian. Oke. Timeless karena setiap individu punya energi, frekuensi, dan vibrasi yang berbeda. Right? Kalau tidak resonate atau kalau tidak sesuai, mungkin pada kalian belum terjadi. Jadi kapanpun kalian tertarik masuk ke channel ini, artinya energi kalian, vibrasi kalian memang sudah selaras. Oke? Kita mulai jam. Let's go. Tema kamu minggu ini apa? Gemini, waduh. Epiphany, seek clarity, perubahan ya, signifikan dan tiba-tiba, disruption ya, atau bisa dibilang fondasi yang kalian sudah bangun memang harus rubuh karena tidak dibangun dengan solid foundation. Epiphany, perubahan yang signifikan. Kita pakai kartu baru. Gue seneng banget sama kartu ini, seriusan, nggak pakai bohong. Mungkin kalian ada yang berhubungan dengan seorang Sagittarius dan Scorpio. Karena di sini ada Death dan Knight of Wands. Aduh. Energi kalian agak-agak ribet ya. Agak susah diatur gitu. Emang siapa yang harus ngatur gue gitu, kata si Gemini. Salah ya? Tahu gak sih? Oh iya, untuk kamu semua yang muslim, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Tumben lo gue siang gue bikin video. Gue pikir bakalan sepi, ternyata masih agak rame. Bentar ya. Gokil, ternyata distribusi aqua di seberang rumah gue masih kerja. Baru upload doi. Lama lo breaknya. Oke, ada apa dengan Gemini di minggu ini?
Wah, slippery. Licin ya, Jen. Five of Pentacles. Situasi kamu saat ini, fondasi kamu, energi kamu sendiri, the lovers. Wow. Yang baru saja lewat, Ace of Wands. Fokus dan intensi kamu, Five of Cups. Outcome, King of Cups. Energi Pisces, Cancer atau Scorpio. Mungkin kamu dealing dengan seorang dari ketiga itu. Energi secara keseluruhan mungkin Scorpio ya. The Tower, Scorpio. Di bawahnya ada The Moon. Ini Cancer atau Pisces. Judgment di bawahnya. Wow. Four of Pentacles. Gue masih terkesima sama gambar-gambar. Belum terbiasa. Oke. Energi secara keseluruhan. The Tower, Scorpio. Jam. Ini di rumah keenam kalian, yaitu kesehatan kalian, ya, kesehari-harian kalian, kebiasaan kalian dalam menggunakan waktu, oke, dan bagaimana menganalisa, berorganisasi, dan bagaimana kalian mengoptimalkan waktu kalian dan kegunaan dari diri kalian sebagai dalam memberi dampak pada sekitar, lingkungan, bahkan sesama ya. Perubahan yang signifikan. Bagaimana kamu menservis others ya. Di gambar ini bukan fondasi, bukan gedung, bukan tower ya, bukan apa sih namanya? Ya, bukan gedung. Tapi pohon yang kena petir. Pohon itu artinya buat gue adalah sesuatu yang sangat natural. Dan dia pohon yang besar. Artinya dia punya akar juga dalam. Akar itu sangat mengakar gitu. Kembali ke akar. Di bawahnya ada The Moon. Oke, ini adalah perasaan yang kalian sembunyikan atau rahasiakan atau kalian pendam. Lihat sinar bulan itu sampai ke dasar laut. Dan dia pun terpana, terpukau oleh sinar itu, terang itu ya. Walaupun dia di dasar laut, dia terpukau dan posisinya kayak hangman deh. Buat gue ini bisa juga jadi sebagai Pisces. Ada new moon Aquarius ya, new moon, salah, full moon Aquarius tanggal 3 Agustus ya. Aquarius itu buat kalian ada di travel atau sesuatu yang berjarak, seperti LDR, long distance relationship, atau sesuatu yang sudah menjadi berjarak, sesuatu yang jauh, sesuatu yang menjauh ya.
atau perbedaan budaya, latar belakang, agama, ya. Dan karena energinya si siapa tadi? Aquarius, ya, Aquarius. Energi ada di rumah ke-9 kamu. Itu juga tentang higher education atau tentang ada seseorang, pasangan atau keluarga, saudara, ya, yang harus pindah mungkin, entah bekerja atau sekolah, oke, okay? Untuk beberapa dari kamu, dan itu sangat emosional, mengganggu emosional kamu, kenyamanan, ya, buat kamu sedih. Dan sesuatu harus berakhir. Di saat full moon sesuatu harus berakhir. Ada yang berakhir. Entah itu hubungan yang jauh, atau ada yang harus mendekat, atau travel, ya. Dan gue ngelihat ini tadi, ya, the tower ini adalah akar, ya, ini yang sudah terlalu mengakar, harus dicabut dan dipindahkan. Mungkin dari beberapa kalian berhubungan dengan itu, ya. Dan di sini ada putih dan hitam, ada jarak, dan di tengah-tengahnya adalah si bulan. Ini adalah perasaan emosional, ya, yang sebenarnya netral di antara baik dan buruk. Kebenaran terang, karena sebenarnya bulan tidak merefleksi terang. Jadi dia semua yang sembunyi, tersembunyi, misteri, dan kita tidak tahu, ya. Kebenaran itu, ya, tidak berpihak. Bukan masalah benar atau salah. Kebenaran tidak perlu diakui untuk pengakuan akan kebenaran itu pasti keluar. Dan di bawahnya ada judgment. Tetap ini energinya Scorpio. Judgment itu karma, kesempatan kedua untuk rekonsiliasi. Oke. Gue akan klarifikasi dengan ini. Five of Pentacles. Kalian baru saja kehilangan sesuatu yang menurut kalian berharga dan bernilai. Gue gak ngerti dia jualan apa. Dia merasa sendiri, terpuruk, terkunci. Gak ada kuncinya sih. Merasa tertutup. Dia menutup diri. Kamu menutup diri, lebih tepatnya. Oke. Klarifikasi dari jantung, dari bacaan kamu sendiri. Oh, ada kuncinya, Cin. Segede bagong. Bersandar di situ. Kalian bisa kok keluar. Tapi kalian yang mengunci masalahnya. Kalian yang mengunci. Orang nggak bisa masuk. Five of Pentacles. Seven of Cups. Karena kamu ingin mencari tahu sebenarnya apa maunya kamu. Six of Pentacles, karena tidak adanya keharmonisan dan keseimbangan dalam memberi dan menerima. Entah itu waktu atau energi. Three of Cups, yang membuat kalian bersenang-senang, karena mungkin kalian hang out terus,
party-party terus atau berselingkuh. Energi secara keseluruhan energi yang kamu juga sendiri. Atau mungkin kamu ada beberapa dari kamu berhubungan dengan seorang Virgo, ya. Kamu ingin memulai meng-create apapun yang menjadi mimpi dan desire kamu. Tapi ya kamu lagi dalam proses ini. Oke. Fondasi kamu adalah the lovers. Ini energi kamu sendiri, ini tentang identitas kamu sendiri, tentang bagaimana kamu approach life, kehidupan ya. Kamu udah dalam bersikap. Oke. Dan ini adalah, kalau di kartu deck lain adalah choices ya, pilihan ya. Entah kenapa, mungkin memang beberapa dari kalian punya pilihan dalam asmara. Tapi di kartu ini ya, ini tentang passion, soul connection yang wow, sangat wow. Secara intim dan seks ya. Dan lihat tatonya dia seperti Cupid Tarot, tahu? Lambangnya Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan sama Sagittarius. Sagittarius ada di rumah ketujuh kalian. Relationship, business partner, marriage, dan kontrak. Ayah. Sama aja dong. Five of Pentacles. Kali ini kalian mungkin menyadari kalau ini hanyalah ilusi belaka. Situasi yang kalian sedang alami adalah halu ya. Di bawahnya jamur tuh. Atau kalian menganggap hubungan kalian ini adalah halu. Four of Wands kebalik, fondasi kalian yang jatuh. Seven of Pentacles, kalian lagi dalam masa penantian atau kalian lagi dalam masa observasi sesuatu effort, upaya yang sudah kalian tanamkan itu pantas untuk dilanjutkan atau tidak. Energi secara keseluruhan, the devil, bondage, ikatan yang sangat, seperti gue bilang tadi, energinya lebih kayak ke twin flame soalnya. Twin flame, soulmate, soul connection, whatever ya. Sangat passionate secara seks atau intimasi, okay? Sehingga kadang itu sesuatu yang positif. Kadang jadi kesannya menyaru seperti suatu yang jelek, padahal itu suatu yang positif. Tapi devil itu juga adalah ikatan akan memori-memori yang lama yang menghalangi dan menghambat kita untuk maju. Addiction ya, toxic behavior yang selalu membuat kalian merasa takut. Karena takut itu devil ya. Devil itu energi Capricorn. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Capricorn. Capricorn itu ada di rumah ke-8, seks, intimacy, shared finances, merging. Jadi ini artinya perubahan ya, karena itu rumahnya Pluto ya. Pluto, Saturn, sama Pluto, Saturn sama Jupiter semuanya lagi ada di situ. Artinya perubahan besar-besaran di saat share partners resources, sharing ya, merging. Jadi kalau kalian memang sudah
merging artinya kalian memang mungkin karena adanya perubahan ya, Pluto di situ lagi retrograde juga, kalian mungkin lagi menimbang-nimbang untuk pisah atau enggak. Atau yang lagi jomblo artinya kalian untuk menyatu atau enggak gitu. Dan semua itu berhubungan dengan seks dan intimacy. Intimacy seperti sering gue bilang artinya adalah menjadi setelanjang-telanjangnya kita di jiwa, bukan di fisik ya. Karena seks dan intimacy berbeda. Ya sharing, joint ventures, bahkan occult, misteri yang artinya di luar dari kuasa kita, pengetahuan kita. Share finance ya. Karena Saturn di situ dia bawa karma. Dan mungkin dengan new moon in Cancer, kamu ingin memulai sesuatu, usaha yang baru, investment baru, produk baru, project baru, bisnis baru, whatever. Oke. Mungkin malah kalian mulai memegang nilai-nilai baru, ya, pedoman-pedoman baru. Karena dengan energinya new moon in Cancer masih ada sekarang. Apapun yang akan kalian mulai, tantangannya adalah merging sex intimacy di rumah ke-8 kalian, yaitu Capricorn pembawa karma Saturn. Oke. Kalau kalian percaya apa enggak, ini pengalaman gue pribadi ya, gue selingin dikit. Ini pengalaman gue pribadi. Kalau kita aware dengan apapun situasi kita ya saat itu, momen itu. Ini salah satu contoh aja. Kalau kita dealing dengan karena gue sering ketemu orang baru ya, karena emang gue sering suka dealing dengan strangers ya, orang yang gue gak kenal, karena gue bisa jadi diri gue sendiri. Intinya gini, gue suka nanyain bintang lo apa sih gitu, bintang lo apa sih gitu. Ya namanya juga gue gitu kan, emang passion gue di situ gitu. Jadi gue suka nanya. Dan percaya apa enggak, energi semesta itu sudah memberi tanda ya. Jadi kalau kebiasaan, kalau kita sering ketemu berhubungan dengan Pisces contohnya. Pisces itu artinya clandestine, atau Pisces itu artinya ending ya. Karena Pisces itu naturally rumah ke-12, rumah terakhir. Artinya ada sesuatu dari hidup kita yang harus berakhir, apapun itu. Harus ada perubahan. Ada karma di situ, ada healing di situ. Ada yang harus kelar. Clandestine artinya tersembunyi. Karena Pisces itu energi lebih ke spiritual dan hal-hal yang tidak tampak ya. Di luar dari, beyond dari, above dari material dan duniawi ya. Jadi ada sesuatu yang emang harus kita kelarin. Contoh, gue terakhir tahun lalu ya, entah kenapa gue di suatu periode gue ketemu cowok ya, dia bintangnya Libra. Gue ketemu calon partner bisnis gue yang akhirnya gagal ya, diculekin juga, orang Prancis, cewek ya, dia Libra juga. Terus gue kenal siapa lagi gitu, Libra juga. Terus gue ketemu orang yang bukan ketemu, dia emang teman gue udah lama. Tiba-tiba teman gue dia tinggal, dia orang Swiss, dia orang Rusia dan Swiss dan orang Jerman, tapi tinggal di Italia dan Swiss ya. Dia mau magang sama gue, orang Libra juga, dan gue disuein lagi ya. Gue enjoy, gue mengenal pattern itu. Pattern ini apa ya maksudnya gitu. Jadi ternyata memang ada ketidakharmonisan di diri gue yang memang harus gue rubah gitu. Karena Libra itu tentang Venus ya. Libra itu tentang divine feminine ya. Libra itu tentang harmonis, value, money, bahkan keseimbangan, balance ya. Yang gue menemukan diri gue itu nggak balance, karena gue terlalu
fokus terhadap pekerjaan gue dan bisnis gue, personal life gue termasuk relationship gue zeroin. Jadi ya, dan kalau kalian ketemu Pisces artinya gitu. Dan akhir-akhir ini gue ketemu Aquarius, sering ketemu Aquarius. Kalau kalian mengerti karakternya Aquarius, semoga. Jadi kalau kalian ketemu siapa lihat karakternya deh. Ini tanda dari semesta nih apa sih energinya gitu. Contoh aja, kan jadi lama kan gue. Gitu deh, gue maunya mini ya kan. Oke. Bentar ya. Oke. Gue pengen tahu Ace of Wands. Yang baru saja lewat, kalian terbakar jiwanya. Kalian merasa hidup. Kalian menjadi lebih hidup. Dan membuka mata ketiga kalian, kesadaran kalian. Dan kalian juga mendapatkan download ya. Ini maksudnya download itu pengetahuan dari divine. Keren. Ace of Wands yang baru saja lewat. Gemini. Ini udah kesekian kalinya gue nge-pause ini kalian. Gue cuma bisa ngeliat energi kalian emang scattered abis. Kalian emang karakter kalian juga sih yang gampang distraction karena banyak. Kalian sering suka berpikir tentang banyak hal di saat yang sama, yang membuat kalian susah tidur ya, karena kalian emang suka mikir. The Sun, kebenaran, kebahagiaan. Ini Leo ya, kita di Leo season. Jadi kalian mendapatkan pencerahan di bulan Agustus. Dan tanggal 8 bulan 8 adalah Lions Gate, portal. Kita memulai sesuatu yang baru. Setiap tahunnya ada itu terbuka portal itu. Oke. Ada lo ritualnya kalau mau cari tahu. Oke, The Sun, Leo, Gemini, Cancer, Leo. Ini masalah ada di rumah ketiga kalian. Di rumah ketiga kalian yaitu komunikasi, cara kalian berpikir, berwawasan, dan ini juga termasuk higher learning, apa sih namanya, early education, ya. Semua pengetahuan, pedoman, pegangan, wawasan yang kalian pegang dari kecil sampai sekarang ya, komunikasi dengan saudara, keluarga, bahkan lingkungan, tetangga. Oke. Dan ini juga termasuk kontrak teknologi. Kalian ingin berbagi tentang apapun pencerahan yang kalian dapatkan dalam mempelajari hal-hal yang baru. The Empress, ini energinya orang ketiga atau pihak ketiga. Ini Divine Feminine, energinya Taurus atau Libra. Kalian berurusan dengan Taurus atau Libra, atau kalian sendiri punya Libra atau Taurus di birth chart kalian. Ini Venus ya. Dan Divine Feminine ini kalau di deck lain juga bisa dibilang Mother Nature. Apapun yang dia sentuh itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dia sudah dia bersedia, maksudnya dia sudah melahirkan entah itu ide, bisnis, project, bahkan orang, manusia. Kalau kalian berurusan dengan Libra, itu artinya ada di, ini bisa juga sebagai seorang ibu ya. Kalau kalian berurusan dengan seorang Libra, itu ada di rumah kelima kalian, House of Pleasure, House of Joy, House of Fun.
ya, romance, love affair, kreativitas kalian, fertilitas, melahirkan, apapun itu, entah project ya, juga mengekspresikan diri dan drama. Kalau Libra, sedangkan energinya Taurus itu ada di akhir, rumah ke-12, ending, closure, karma, healing, solitude. Jadi kalian dihadapkan pada pilihan, yaitu mungkin ini energinya lebih ke antara dua orang sih ya, lovers. Yang satu membuat hidup kalian benar-benar jauh lebih hidup, dan kalian menerima wejangan-wejangan ya, download yang membuat wawasan kalian, mata jiwa ya, mata ketiga dan mata kalian terbuka. Ending Aquarius, mungkin kalian berhubungan dengan Aquarius, tapi ini juga tentang world ya, the world itu artinya bisa travel, sesuatu yang berjarak jauh, LDR, tentang harapan-harapan. Ending, tapi dia punya harapan yang begitu besar ya, mimpi-mimpi, dia malah terinspirasi dengan ending itu sendiri ya. Dan dia bersemangat banget. Ini juga bisa dibilang World Wide Web ya, teknologi. Dan artinya juga komunikasi. Aquarius itu ada di ya, full moon in Aquarius, tentang visi dan misi kita ke depan ya, yang artinya kita harus mengakhiri visi dan misi yang kita pegang selama ini, untuk membangun yang mengulang ya, namanya juga The Tower ya kan, mengulang suatu fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik, meninggalkan visi dan misi yang lama ya. Dan Aquarius itu energinya adalah oke, ini mungkin kalian berurusan dengan Taurus ya. Taurus itu di mana kalian ya? Di rumah kelima. Taurus, Uranus lagi di Taurus, artinya akan ada konflik di situ dengan jati diri kita sendiri, autentik diri kita sendiri, dengan nilai-nilai tradisi, agama, komitmen, peraturan-peraturan, dan yang mana Aquarius selalu mempertanyakan itu. Uranus sama, karena Uranus adalah yang menguasai Aquarius ya, dia planetnya Aquarius ya. Dia rebel without cause, dia selalu mempertanyakan status quo dan otoritas yang menghambat, menghalangi pertumbuhan kita secara spiritual. Mata ketiga kita terbuka dan ada download di situ. Keren. Energi secara keseluruhan adalah gokil nih, motor bolak-balik mulu. Maksudnya apa gue gak tahu deh. Parkir depan rumah gue mulu. Judgment in reverse, kebalik. Ini energi Scorpio tentang sehari-harian kalian, right? Yang kalian masih belum, atau kalian mengejudge sesuatu hal salah ya, menghakimi suatu hal salah, atau ini kesempatan untuk rekonsiliasi yang kalian tidak ambil, atau kalian belum mau menyelesaikan karma atau membayar karma kalian. Dan fokus intensi kalian, oke? Nggak perlu diklarifikasi. Gila, udah lama juga kan gue. Oke, ini artinya kalian fokusnya pada kesedihan. Please, don't stay too long. Sebentar ya. Gue yang terganggu, men. Gila.
Mana motornya rusak lagi nih, kalau setiap kali apa nyalain tuh pasti yang butuh 5 kali. Weng weng terus mati, weng weng terus mati, kesel. Artinya gini, ini kalian jangan terlalu lama di sini. Ya, memang kita semua butuh proses, tapi jangan terlalu lama di sini. Karena semakin lama kalian fokus pada masalah, masalah itu semakin besar. Ambil tindakan untuk mengatasi solusi, untuk mendapatkan solusi. Mengatasi masalah artinya fokus dalam solusi. Jangan solusi pada masalah. Karena kalian akan memperdalam masalah itu sendiri. Gue mau klarifikasi The King of apa sih, bulu jatuh semua. King of Cups. Iya. Aja gila. Dapat bonus. Oke. Kalian bosan, kalian stuck, kalian tidak puas dengan apa yang kalian punya, kalian mengimpi ilusi ngelihat di kejauhan di luar atau rumput tetangga jauh lebih oke. Family, ya, rumah tangga yang happy. Kalian ingin melepaskan semuanya dan pindah. Tantangannya adalah konfrontasi. Energi secara keseluruhannya adalah kalian sudah menentukan pilihan kalian. Oke. Garis guidance untuk Gemini minggu ini. Istar, boundaries. Love yourself enough to say no to others. Demands on your time and energy. Oke. Kalian diminta memberikan batas-batas dan kalian harus bisa mencintai diri kalian cukup, ya, hingga mampu menyatakan menjawab tidak. Say no itu nggak gampang. Menyatakan tidak kepada orang lain yang meminta waktu dan energi kalian. Boldness. Nggak bisa baca, ya udahlah. Apa kata universe? Karena udah kelamaan nih. Apa kata universe, semesta untuk Gemini? Jam. Kalian pingin senang-senang. Fokus kalian selalu pada pihak ketiga kayaknya. Mungkin kalian merasa kehilangan selingkuh yang kamu sudah tinggalkan. Nggak tahu kenapa gue ngomong begitu ya. Ada keluar itu. Okay. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Ketika saya bersandar kepada kepercayaan dan keyakinan saya terhadap semesta, damai menjadi nyata. Mau di pause juga boleh. Glare-nya di mana sih? Satu lagi, itu burung hantu berdua-duaan, suka suka begadang bareng ya. Gemini kan susah tidur ya. Gue nggak punya Gemini di bercat gue. Western astrologi atau Vedic astrologi gue nggak punya Gemini. Ya, gue nggak punya planet movement juga di Gemini.
Tapi gue suka begadang. When I'm in alignment with the life of the universe, peace cannot be disrupted. Ketika saya selaras dengan cinta dari semesta, dengan cintanya semesta, damai nggak mungkin terguncang. Semoga fokus. Oke. Lihat gambarnya deh, fokus gambarnya deh. Itu kayak jantung kita. Nah. Terus ini kayak ini yang dokter gitu loh. Anjir. Nggak tahu gue ngeliatnya begitu, mungkin kalian ngeliatnya berbeda ya. Dan itu juga bisa dijadi kayak target gitu loh jantungnya. Kayak main dart. Atau cap itu zaman kuno tuh yang pakai apa cat merah. Tuh. Oke. Makasih semuanya, semoga bermanfaat buat kalian. Untuk yang baru kali nonton gue, kalau emang kalian suka gaya gue bercerita atau membaca, jangan lupa untuk subscribe. Untuk kalian semua yang udah di channel gue, sekali lagi makasih untuk like, share, dan subscribing-nya. Sama kalau kalian emang terinspirasi, jangan lupa untuk donasi, karena gue butuh untuk supply, supaya gue gampang edit, supaya gue bisa tidur lebih lama, karena uploadnya kelamaan ya dengan segala masalah dan keterbatasan gue. Oke. Makasih. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan di skip iklannya. Maaf orang baru ya, ini tarot kartu gue juga masih pada baru semua kan ya, orang baru go public dalam hal tarot. Oke. Makasih semuanya, sampai ketemu, dah.